Ibu masih semangat? Masih kuat? Alhamdulillah. Ini wajah-wajah cerah terus puasa ya, Bu? Iya, harus semangat ya. Ada orang yang puasanya malam, siangnya nggak puasa. Ya. Tapi ibu-ibu di sini luar biasa. Ini Majelis Taklim Masjid Tis'atul Aulia. Ya, penghuni-penghuni surga semua. Bidadari-bidadari surga semua. Ibu, kembali lagi kita, Ibu. Jadi kalau kita mau meluaskan rezeki kita, kita kepingin Allah mencurahkan rezeki kita, membuka seluruh pintu-pintu rezeki untuk kita, hindari yang tadi. Minimal yang tadi, minimal 3 poin tadi. Ya, ketika kita hindarin tadi, sholat lalai jadi tidak lalai, ya Ibu. Kita nggak kepohin orang lain, lisan kita jaga, zikir, istighfar kepada Allah, maka yakinlah Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang menjaga hubungannya vertikalnya kepada Allah, horizontalnya kepada Allah, vertikalnya kepada sama manusia, maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka, yang tidak diduga. Ya Ibu, tahu-tahu pulang dari masjid, di rumah udah ada emas 1/2 kilo. Ya. Pulang dari masjid ke rumah tahu-tahu ada emas 70 kilo. Iya, Mas Dedi Sanjaya. Ya Ibu, kita masuk pada sesi kedua ini, pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, silakan angkat tangan, nanti kita jawab sama-sama. Silakan Ibu, sebut namanya, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khotijah. Pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana cara membedakan antara rezeki yang terhambat karena ujian dari Allah dan rezeki yang terhambat karena dosa-dosa kita? Terima kasih. Baik, kita jawab Bu. Kita jawab dulu ya. Ibu, apa indikasi dan apa perbedaan rezeki itu lambat karena ujian dan rezeki lambat karena dosa? Ibu, yang pertama harus kita pahamin, setiap manusia rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita, cacing di tanah saja rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Cecak aja Bu, cecak itu makanannya hanya satu Bu, apa? Nyamuk. Cecak nggak makan yang lain Bu. Ya, menu cecak, santapan cecak hanya nyamuk. Kalau ada kecoak dimakan cecak atau tidak? Enggak. Ada semut dimakan cecak atau tidak? Enggak. Ada nyamuk Bu, itu dimakan cecak. Ya. Rezekinya ditentukan oleh Allah. Ikan di lautan saja rezekinya sudah ditentukan oleh Allah, apalagi kita. Nah, ketika kita mendapatkan ujian ini kan banyak Ibu. Ujian ini ada yang senang, ada yang tidak senang. Kalau ujian yang senang itu namanya istidraj. Allah kasih terus Bu. Dia nggak sholat tapi rumahnya besar. Nggak pernah ibadah, mobilnya banyak. Nggak pernah datang ke majelis taklim, sholat juga nggak pernah, anaknya jadi semua. Ini namanya istidraj. Allah ulur terus. Ya. Tapi nanti balasannya kapan? Nanti di akhir. Ya. Di akhir. Tapi ketika Allah itu cinta dengan seorang hamba, ujiannya didulukan oleh Allah. Cobaannya didulukan oleh Allah. Ujiannya apa? Ujian sedih-sedih. Punya usaha bangkrut, punya usaha kena tipu, ya, sakit, musibah, meninggal, ada aja ujiannya, ada aja. Yang harus kita yakini, pertama Ibu, ketika Allah memberikan kita ujian, cobaan yang tidak enak menurut kita, kan kita sering mengatakan ujian itu kan gak enak menurut kita, betul nggak? Padahal kalau kita meyakinin Ibu, ada hikmah yang indah yang Allah berikan kepada kita nanti. Setiap ujian, setiap kesedihan, setiap musibah, setiap yang tidak enak, setiap
sampai mohon maaf Ibu, bala sekalipun, malapetaka sekalipun, pasti endingnya, akhirnya Allah akan berikan keindahan, kesenangan yang disebut dengan happy ending. Ustadz, saya sedang diuji, ya, rezekinya kok agak seret, yang punya usaha kok nggak berhasil, bahkan tutup, bangkrut. Ustadz, kok ini susah banget, kok ini susah banget, kok ini susah banget, mau ngasih untuk biaya anak susah, ini susah. Allah kepingin kita makin dekat. Seketika itu Allah sedang menguji kita sejauh mana keyakinan kita kepada Allah. Sama seperti Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra semata wayangnya, Nabi Ismail. Bagaimana kita mendekatkan diri kita, Ibu? Kan kita tahu nih, ya Allah, ujian paling berat itu ekonomi, Bu. Betul tidak? Ujian yang paling berat ekonomi, dan setan iblis bermain di ujian ekonomi ini, Bu. Bisa menghancurkan rumah tangga, ekonomi, ya. Bisa merusak kehidupan kita, bertetangga jadi rusak. Kenapa? Ada utang, ada ini, nggak bisa bayar, akhirnya ribut. Betul tidak? Ya. Ini ujian yang paling berat. Nah, ketika kita menghadapi ujian ekonomi ini, Ibu, cepat cari Allah. Cepat cari Allah. Kenapa? Karena di akhir ujian itu Allah sedang menyiapkan rezeki yang sangat besar. Cuman jangan hanya kita artikan rezeki ini uang. Rezeki itu luas, Ibu. Sehat rezeki, ya. Uang rezeki. Tapi ketika kita sudah selesai mendapatkan ujian cobaan, semua rezeki itu dapat, Bu, termasuk uang. Syaratnya 2. Terima dulu takdir dari Allah. Ibu-ibu yang dapat ujian, ya, aduh suami meninggal, aduh ini, aduh buka WhatsApp suami, toto ada sayang lagi apa, ya, stres. Terima dulu takdir Allah, ya, terima dulu takdir Allah. Wah, usaha macet, kena tipu, terima dulu takdir Allah. Orang mau ngomong apa-apa biarin. Kita nggak butuh penilaian orang, yang kita butuh penilaian Allah. Mandi wajib, ambil wudhu, sholat taubat. Ya Allah, hamba terima takdir engkau nih, ujiannya hamba terima. Ketika kita terima takdir Allah, lapaskan. Habis sholat taubat, lapaskan. Ya Allah, hamba terima takdir yang kau berikan. Yang kedua, ikhlaskan. Karena sesuatu yang gak enak itu, Ibu, memang gak enak. Betul tidak? Punya pasangan meninggal, enak tidak? Gak enak, Ibu. Gak ada tempat bersandar. Baru kita tahu tempat bersandar hanya Allah. Punya usaha kena tipu, enak tidak? Gak enak, Ibu, ya. Tadi siang saya acara dengan Bu Dewi Ansar, selesai ada satu ibu-ibu deketin saya, Ustadz, saya mau cerai. Kenapa, Bu? Nggak enak cerai, Bu. Kenapa? Suami saya main judi online, Ustadz, itu sampai perhiasan habis. Ya, sesuatu ujian cobaan itu rata-rata nggak enak, betul nggak, Bu? Ya, musibah enak nggak? Nggak enak. Usaha bangkrut enak nggak? Nggak enak. Ditipu orang enak nggak? Nggak enak. Sakit enak nggak? Nggak enak, Ibu. Ikhlaskan, ya. Ikhlaskan dulu. Ya Allah, hamba ikhlas. Hamba yakin engkau sedang membersihkan. Nah, terkadang, Ibu, ada dulu rezeki yang kurang baik yang kita punya, Allah nggak kepingin itu Allah bersihkan sampai habis. Baru Allah berikan rezeki yang halal. Itulah sesungguhnya rezeki, ya. 2 ini ketika kita sudah punya, memahamin, kita terima takdir, kita ikhlas, Ibu, lalu Ibu tanamkan dalam diri Ibu, dalam diri kita semua, Ibu, surah Al-Insyirah 2 ayat terakhir, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ya. Setelah ujian cobaan ada keindahan, ada kebahagiaan, dan itu rezekinya langgeng nanti, Bu. Rezeki setelah ujian cobaan itu langgeng rezekinya, nggak berhenti-berhenti, ngalir terus. Tapi syaratnya 2 tadi, terima takdir Allah, yang kedua ikhlas. Lalu rezeki ketika kada dosa, Ibu, terkadang yang menghambat rezeki kita adalah perilaku kita kepada Allah dan perilaku kita kepada sesama manusia, ya. Ini menjadi penghambat, ya. Ketika Allah memberikan rezeki, udah di depan mata nih, tinggal makan, ya. Ibu mau makan, mau nyuap rendang, toto jatuh gara-gara kucing, ya.
Ya Allah, ini ada usaha ini. Aduh ya Allah, ini udah depan mata, tahu-tahu nggak berhasil. Ya. Ya Allah, ini besok tanah saya mau dibeli orang, udah cocok, udah deal, udah oke. Besok mau pembayaran, tahu-tahu cancel. Ya, tahu-tahu cancel. Nah, ketika ini terjadi, Ibu, yang pertama cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Istighfar, sholat, taubat. Ya Allah, ampunkan dosa hamba, maafkan kesalahan hamba, Ibu. Ya. Tapi, Ibu, ketika kita sudah mohon ampun, lalu ikhlas tadi kita tanamkan lagi, karena kunci sesuatu ikhlas. Itu kunci segala hal, Ibu. Kunci segala hal. Ibu dicaci maki, ikhlas. Diomongin, ikhlas. Dicari aibnya, ikhlas. Disalah-salahin, ikhlas. Udah gak usah dilawan. Ikhlas saja. Ya. Diam aja, Ibu. Ya, Ustaz Didi poligami loh. Ikhlas saja. Nggak saya aminkan, nggak saya bantah, nggak, udah. Yang penting Allah tahu. Ya, yang tidak itu pasti tidak. Yang benar pasti benar. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang benar akan benar, yang tidak benar akan tidak benar, Ibu. Jadi tanamkan lagi keikhlasan, setelah itu Allah akan ganti. Allah akan ganti. Rezeki kita nggak akan hilang karena dosa kita, tapi ditahan oleh Allah, dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya. Jadi caranya seperti itu, dan bedanya seperti itu, Ibu. Sama-sama rezeki, ya. Tapi yang terbaik apa? Rezeki ketika sudah mendapatkan ujian dan cobaan, stabil, ya, Bu. Nah, tapi memang pedih dulu, Bu. Digosok dulu, ya, diinjak-injak dulu, dimaluin dulu, dijatuhkan dulu, baru nanti Allah yang angkat, ya. Ibu paham? Ada pertanyaan lagi? Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami. Di sini saya ingin menanyakan Pak Ustadz, apakah sifat malas dan menunda-nunda pekerjaan termasuk penghambat rezeki? Bagaimana cara mengatasinya Pak Ustadz? Terima kasih. Alhamdulillah, Ibu, ini pertanyaan bagus sekali. La tatakassal, fa inna tatakassal min a'mali syaiton. Jangan kalian bermalas-malasan, karena bermalas-malasan itu adalah pekerjaan syaiton. Ibu, manusia itu kan kadang banyak malasnya. Maksudnya saya, kalau ibu-ibu di sini nggak ada malas. Ibu-ibu di depan saya ini udah calon penghuni surga, bidadari surga. Rajin-rajin semua, semangat-semangat semua. Saking semangatnya belum azan maghrib udah sholat duluan. Ini saking semangatnya nih, ya. Ibu, pertama itu, ya, pertama seton itu, Ibu, seton itu menggoda kita dengan sifat apa? Malas, ya. 5 huruf, malas. Bukan hanya kita yang udah tua-tua, Ibu, yang muda-muda juga malas. Anak kita malas atau tidak, Bu? Ya, punya anak suruh nyuci piring itu kadang ribut dulu dengan anak. Ya Allah, mama dulu kecil-kecil, nggak disuruh udah nyuci piring, betul nggak, Bu? Iya. Saya dulu ketika mama saya bilang, Dad, bantu cuci piring ya, itu langsung nyuci piring, Bu. Di rumah ada tamu, bapak saya kepala sekolah SMP. Di rumah ada tamu, baru duduk belum 1 menit duduk, Bu, dengar orang tua ngomong, bapak saya mandang saya langsung kabur. Betul nggak? Itu kita dulu kan? Kalau anak sekarang, Bu? Sama nggak kayak kita dulu? Ada duanya nggak? Iya, dan lebih banyak malasnya, apalagi kalau udah pegang handphone. Betul nggak, Bu? Anak kita itu rajinnya kalau minta uang beli kuota. Itu luar biasa rajinnya. Ya. Nah, ini setan nanamkan ini bukan hanya di kita, Ibu. Seluruh generasi, seluruh anak Adam itu ditanamkan pertama sifat malas. Karena kalau udah muncul, lahir, hadir sifat malas, ibadah itu malas, Bu. Malas aja. Ya. Gimana menghilangi malas ini? Lawan. Yang bisa menghilangkan sifat malas hanya dengan mujahadah, perlawanan. Lawan, Ibu. Ya. Lawan. Bukan hanya Ibu, Ustadz juga diuji dengan malas. Saya aja diuji dengan malas. Nanti aja lah, pasti kan ibu-ibu nunggu, pelan-pelan aja lah bawa mobil.
Ya. Kan tuh males ibu. Wah enggak, setan kok kalah. Ya. Hayya 'ala shalah. Ini lagi enak-enak nonton drakor nih di handphone. Ya. Aduh ini dikit lagi nih. Ya. Lawan setan. Setan kok enggak ada ini. Ya. Karena setan itu terkadang handphone ibu, betul tidak? Setan itu terkadang TV. Ya bu. Setan itu terkadang diri sendiri. Makanya dalam surah An-Nas ayat terakhir minal jinnati wan nas, dilawan ibu. Ya. Nggak ada cara lain. Yang pertama hanya dilawan, perangi. Ya. Haribus syayatin, perangi setan dengan apa? Semangat. Manjadda wajada. Ya. Setan itu kalau kita perangin kalah ibu. Tinggal bilang aja, setan kau jangan goda-goda aku ya. Ya. Jadi nanti ibu kalau pas lagi azan, suami bilang, yuk mah jalan yuk, setan jangan goda-goda aku ya. Habis kena marah. Yang kedua ibu, ya, apakah malas ini memperhambat rezeki? Bener. Akhirnya sholat kita malas. Selain dilawan ibu, kita belajar istiqomah. Istiqomah itu susah bu. Kita nggak bisa dibilang soleh kalau nggak ada istiqomah. Nggak bisa dibilang beriman tanpa istiqomah. Nggak bisa dibilang bertakwa tanpa istiqomah ibu. Istiqomah ini bukan besarnya ibadah, kecil tapi continue, inilah lebih baik. Ya. Yang Allah nilai itu bukan aksaru amala, bukan banyaknya amalan, tapi ahsanu amala. Ahsanu amala itu apa? Istiqomah. Hari ini baca tadarusnya 1 lembar, besok 1 lembar, besok 1 lembar, besok 1 lembar. Habis Ramadan, Ustadz baru dapat 5 juz gimana? Syawal 1 lembar lagi, 1 lembar lagi. Itu lebih baik daripada Ramadan khatam Quran berapa kali? Ibu-ibu Majelis Talim Tis'atul Aulia, kalau tadarus Ramadan, selama full Ramadan bisa berapa kali khatam Quran? 3-4 kali khatam. Alhamdulillah. Syawal berapa kali khatam? Enggak pernah Ustadz. Khatamnya setahun sekali. Tadarus Ramadan. Kan enggak lebih baik ibu? Mendingan hari ini 1 ayat, tapi continue, itu lebih baik daripada sekali khatam 30 juz 1 tahun enggak pernah baca Quran lagi. Ya, paham ibu? Nah, 2 ini kuncinya ya ibu. Lawan sama istiqomah. Belajar kecil, sedikit. Yang penting istiqomah. Ada pertanyaan lagi? Ibu, silakan. Ini yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Rustati mau menanyakan, jika seseorang sudah rajin beribadah, sedekah, berusaha, tapi rezekinya tetap terasa sempit, apa yang menjadi penyebabnya dan apa langkah yang harus diperbaiki? Terima kasih. Baik ibu, pertanyaannya bagus ibu. Udah ibadah, sholat udah tepat waktu, rezekinya kok seret juga nih. Ya. Yang pertama ibu, yang harus dipahamin adalah muhasabah dulu kita. Niat kita udah bener nggak? Niat kita udah baik nggak nih? Ya, muhasabah dulu. Ya Allah, aku udah sholat 5 waktu nih, kok rezekinya agak seret juga ya. Muhasabah dulu, evaluasi diri dulu kita. Kita dengan suami gimana? Ya. Kita dengan anak gimana? Anak dengan kita gimana? Suami dengan kita gimana? Karena rezeki rumah tangga itu ibu bagikan segitiga. Suami, istri, anak. Ini saling sangkut menyangkut. Ya. Suaminya semangat kerja, istrinya pagi tidur, bangun-bangun jam 11. Ini rezekinya lambat bu. Ya. Kita evaluasi nih. Ya Allah, aku ibadah, tapi ketika suami aku kerja, aku males, aku ini, ngomongin orang lain, dengan anak cuek. Nah, ini juga akan mempengaruhi rezeki kita. Evaluasi dulu. Dengan suami udah baik, dengan anak udah baik. Evaluasi diri sendiri. Ya Allah, jangan-jangan hati saya ada salah sangka enggak ya? Jangan-jangan postingan saya ada yang salah enggak ya? Jangan-jangan tetangga saya, teman-teman majelis taklim saya ada yang tersakitin enggak ya? Ustadz, enggak ada juga nih, semuanya udah baik. Ya, semuanya udah baik. Masuk yang kedua, langkah yang kedua. Langkah yang kedua apa ibu? Langkah yang kedua ibu yakini ada rezeki yang sedang Allah siapkan untuk kita dan itu lebih baik dan itu pasti. Itu pasti ibu.
Allah itu nggak pernah ingkari janji. Kita udah sholat, kita udah baca Quran, kita udah zikir, kita udah jaga hubungan kita, Allah nggak akan ingkari janji. Allah pasti nyiapkan rezeki yang terbaik untuk kita. Tinggal nunggu waktu aja. Sabar nggak? Karena sabar kita sedang diuji. Bu, sabar itu gampang diucapkan, betul nggak? Ya. Sering datang ke saya, Ustadz ini gini-gini, sabar aja. Ustadz gini-gini, sabar. Ketika Allah nguji saya, waduh Bu, ternyata sabar itu berat, ya. Ternyata sabar itu berat. Gampang diucapkan, susah amalkan, ya. Ketika kita udah sabar, Ibu, yang ketiga, Ibu, tahap yang ketiga apa? Tahap yang ketiga kita koreksi, tadi muhasabah. Yang ketiga, koreksi ibadah kita nih. Ibadahnya apa yang dikoreksi, Ibu? Kekhusukan kita. Ya. Kekhusukan kita. Saya udah khusyuk nggak ya? Khusyuk itu bukan kayak Imam Ali bin Abi Thalib ketika sholat apapun nggak dengar, Ibu. Panah dicabut dari paha Imam Ali pun Ali nggak sadar. Kita bukan sahabat Nabi, apalagi Nabi. Ya, Ibu, khusyuk itu, Ibu, minimal apa yang kita baca kita mengerti. Ya. Maka saya sampaikan ke majelis taklim saya, Ibu kalau sholat baca ayat yang Ibu hafal, yang Ibu ngerti, yang Ibu paham. Walaupun hanya inna a'tainakal kautsar, walaupun hanya qul huwallahu ahad, itu lebih baik daripada baca ayat yang panjang tapi tidak paham. Ustadz, saya doanya doa Indonesia, doa bahasa Indonesia lebih baik daripada bahasa Arab kalau bahasa Arabnya tidak paham. Paham, Bu? Ya. Ibu, alhamdulillah kita masuk nanti segmen yang ketiga setelah yang satu ini lewat.